teman-teman investor, bertemu lagi dengan saya Ade Isnaini, Staff Trader Support dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, teman-teman investor nih, kali ini saya mau bikin podcast yang ya sepertinya sih belajar bareng ya, atau jadi sebatas pengetahuan untuk teman-teman investor. Langsung saja nih, karena sebelumnya kita dengan Mas Hadi, saat ini kita dengan masternya nih, master dari tim riset dari PT Pelatihan Profit Internasional, yaitu Pak Bernard Situmea. Halo Pak Ben. Halo, gimana kabarnya nih Pak? Luar biasa. Waduh, luar biasa ya. Oke nih Pak Ben, langsung saja nih Pak ya, bisa nggak sih Pak kita menjelaskan untuk soal analisa saham nih, signal saham dari PT Pelatihan Profit Internasional, karena saat ini signal dari PT Pelatihan Profit Internasional sendiri kan sudah berubah tidak seperti yang kemarin ya. Analisanya itu kalau menurut saya sangat detail sekali ya saat ini ya. Ya Pak Ben, bisa dijelaskan nggak misalkan keunggulan dari signal kita ini dengan signal dari luar seperti apa itu Pak Ben? Nah, di sini tentu kita memberikan layanan signal saham yang berbeda Mas Ade, khususnya di analisa. Nah, di sini saham-saham itu kan ada sangat banyak Mas Ade ya. Ya, ada 600 saham lebih. Nah, di sini kami secara sistematik menggunakan sistem akan memfilter Mas. Kurang lebih 128 saham yang potensial yang terfilter, terselektif oleh sistem secara otomatis. Ya. Jadi ada 128 saham yang akan terfilter ya, secara otomatis, sehingga akan lebih mudah secara global. Jadi kita tentu PT Pelatihan Profit Internasional memberikan sebuah layanan signal saham yang lebih sistematis Mas. Lebih global, lebih luas. Bahkan sistem kami pun menyediakan 7 regional sebenarnya Mas. Jadi bagi investor yang mungkin ingin bermain saham di luar negeri, itu ada Amerika Utara, Amerika Selatan, itu banyak ratusan sekali Mas, bahkan ribuan saham. Itu pun kita sudah seleksi ada, bisa. Jadi bagi investor yang ingin investasikan di dalam saham-saham luar, kita pun ada. Untuk Eropa pun ada, banyak sekali, ribuan Mas. Total kurang lebih ada sampai 19.000 pun ada. Sampai Afrika juga ada, Eropa ada, Asia aja ada banyak Mas. Bagi yang ingin menginvestasikan di dalam saham Jepang, banyak kita ada. Jadi signal kita sangat global, tentunya sangat global, karena memang berdasarkan sistem enterprise, tidak terpaku kepada subjektif. Istilahnya ikut-ikutan, gerombolan, ya, ngintilin, terpaku pada satu tokoh, tidak. Di sini kita menggunakan suatu sistematik yang memang menganalisa secara otomatis. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan secara manual, ya. Tidak mungkin lah, kalau manual itu ya banyak sekali faktor-faktor subjektif. Ada apa di balik itu? Apakah seorang mentornya itu punya kepentingan tersendiri? Jangan-jangan dia bilang ayo beli, punya di balik apa? Punya tujuan lain di balik hal itu. Dia sangat riskan ya. Mengikuti seorang tokoh hanya ikut-ikutan. Lebih bagus gunakanlah sebuah sistem sistematis Mas. Ya. Secara otomatis itu akan memilih 120 saham yang potensial hari ini misalnya. Nah, dari itu akan dibagi-bagi lagi analisanya. Ada analisa 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing analisa memiliki pangsanya Mas, memiliki tujuannya. Jadi kita akan nanti berikan sebuah gambaran seperti analisanya seperti apa. Tentu kelebihannya adalah sistem kita adalah independen. Ya, kenapa independen? Karena menggunakan sistem. Berarti ini menganalisanya menggunakan sistem. Bukan apa manual dari kita. Bukan, secara otomatis. Jadi memang benar independen, tidak punya kepentingan apapun di balik itu. Netral, ya. Yang kedua, objektif. Kenapa objektif? Karena pengolahan berdasarkan sistem, data. Bukan berdasarkan feeling atau figur. Kita nggak tahu di balik kepentingan pribadinya. Kebanyakan sinyal saham itu banyak sekali muatan-muatan subjektifnya Mas. Ya kan? Kita adalah memberikan sebuah kepastian bahwa sistem kita adalah independen. Tidak ada pengaruh apapun. Berjalan secara otomatis. Tidak ada intervensi apapun. Karena terselektif secara otomatis. 120 saham yang potensial. Yang tidak potensial, kita skip oleh sistem. Itulah objektivitas yang memang kita berikan. Tentunya dengan adanya sistem ini memberikan sebuah probability yang lebih objektif. Yang lebih profesional. Dan lebih konsisten dibanding saham-saham lain yang bersifat subjektif seperti itu. Yang pasti profitnya besar juga. Pasti, nanti kita akan jelaskan target profitnya. Ada ya di situ. Ada. Ya? Oke nih Pak Ben, dari signal saham kita nih yang saat ini sudah ini ya,
kan itu ada 4 jenis analisa nih Pak Ben ya yang biasa diberikan nih saat ini. Bisa dijelaskan itu cara bacanya seperti apa Pak Ben? Oke, bagus sekali Pak Ade. Oke, di sini kita langsung saja lihat di chartnya, nanti tampilkan ya lebih detailnya. Tentu yang pertama kita akan memberikan analisa pertama Mas. Ini analisa yang memang paling mudah ya, karena memang memiliki potensi yang sangat cepat. Volatilitas ya, artinya gini. Oke, sahabat trader, bagi yang berlangganan maka akan diberikan satu bentuk analisa yang awal, analisa dasarnya. Nah, disebut di sini analisa signal saham harian, Mas. Berdasarkan tekanan atau dorongan untuk membeli. Ada sebuah dorongan. Secara objektif ya kan? Nah, ditandai dengan warna hijau, jadi sangat mudah ya. Sebuah tekanan yang kuat untuk dorongan yang kuat untuk membeli, potensi beli sangat begitu kuat, ditandai dengan warna hijau, Mas. Oke. Lalu untuk tekanan jual ditandai dengan warna merah. Oh, seperti itu ya. Kan? Nah, tentu dari mana analisanya? Secara objektif dari sesi kemarin, Mas. Sesi akhir kemarin itu dianalisa oleh sistem. Dia tekanan jual kemarin, dorongan beli kemarin dianalisa oleh sistem dan dihubungkan dengan pola tren saat ini. Menggunakan indikator juga sebenarnya. Ya. Jadi di sini selain menganalisa data yang kemarin, Mas, dikombin dengan sebuah bentuk analisa indikator tren di hari ini. Apa korelasinya? Maka terbentuklah sebuah gambaran ini ya, kalau Mas lihat ya. Oke. Jadi analisa pertama akan diberikan sebuah gambaran tekanan beli, tekanan jual. Dari sesi yang kemarin, lalu dengan analisa indikator akan terbentuk sebuah informasi yang seperti ini, Mas. Jadi informasi yang diberikan ini berdasarkan survei atau berdasarkan analisa hari kemarin. Hari kemarin. Oke. Hari kemarin. Apa aja yang dianalisa, Mas? Volumenya. Oke, ya. Perubahan volumenya. Lalu perubahan kecepatan harganya atau volatilitas. Jadi ada 3 ya. Status pergerakan harga yang kemarin ditambah dengan pergerakan volumenya, ditambah lagi dengan pergerakan volatilitas harganya, Mas. Jadi istilahnya ada sebuah pergerakan yang antusias gitu. Kalau nggak melambat, bergerak dia, aktif ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya di sini diberikan sebuah ambang batasnya atau skornya, Mas. Ya, skor yang paling tinggi adalah 100. Panjang tabelnya, panjang gambarnya seperti itu ya. Sangat mudah. Nah, contoh seperti ini. Ya. Tanggal 13 kemarin ya, 13 kemarin ternyata yang mendapatkan skor tertinggi dalam bentuk perubahan volatilitas dan juga volume PT Bali Taurindo Sentra. Di sini mendapatkan rating tertinggi ya. Artinya ada dorongan beli. Jadi bagi yang trader yang istilahnya, Mas, scalpingan atau intraday atau trading yang dibuka hari ini ditutup hari ini. Ini sangat cocok sekali. Artinya mendapatkan profit yang sangat cepat di hari itu juga ya. Apa yang dipilih? PT Bali Taurindo Sentra Tbk. Ini menjadi sebuah pilihan aksi beli ya. Lalu PT Bank Jago itu pun mengalami volatilitas yang cukup kuat ya, dapat urutan kedua. Lalu PT Bank Maybank Indonesia pun mengalami volatilitas beli ya. Dan juga PT Klipan Finance Indonesia, PT Kiwi Wire and Cable juga mengalami volatilitas. PT Gunawan Dian Jaya, PT Cipta Selera Murni, PT Kirana Megatara, PT Solusi Tunas Pratama, PT Royalindo Investama, PT Hardadita Abadi, PT Saratoga. Nah, Saratoga mengalami volatilitas beli juga masing-masing. PT Tribanyang ya, Nah, ini gambaran daripada, mungkin gini, kita langsung aja ke bagian signal sebelumnya ya. Ini hari tanggal 13 April, Mas ya, seperti ini. Kalau kita klik, nah tuh ya jelas ya. Ya, Bank Jago nomor 2 nih, volatilnya gerah, Mas, cocok untuk para trader harian, scalpingan. Nggak usah nyari. Kalau kita tidak punya sistem sangat sulit, saham-saham mana yang bergerak, yang volatil. Namun harus tahu juga volatil yang mana juga. Kenapa? Jangan salah pilih, Mas. Volatil biris dibeli, jangan. Ya. Padahal lagi volatil, ya volatil apa dulu? Ya, betul. Volatil bullish apa volatil biris? Nah, inilah bentuk volatil bullish. Artinya volatil yang dapat dibeli. Saham-saham yang bergerak cepat, yang sangat potensial di hari itu. Ya, di hari itu. Jadi tunggulah pagi-pagi, siap-siap ketika muncul. Ini ya Bank Jago, buy ya kan ya. Saratoga buy, PT Tribanyang juga ya. Lalu kita cek lagi, ini banyak, Mas tuh. Berarti ini yang tadi itu berlaku itu untuk 1 hari. 1 hari.
yang sangat volatil ya pergerakan. Nah, ini jadi kalau misalkan untuk hari berikutnya kalau misalkan tunggu lagi. Oh, nunggu lagi karena Iya. misalkan yang tadi kan coba kembali lagi Pak. Nah, di sini kan Bali Tower Indo Sentra ini ya, urutan pertama Di dan tanggal 13. tanggal 13 kemarin dan Bang Jago juga urutan 2 di situ ya. Nah, di sini apabila masih di sini masih hijaunya masih kuat, apa hari berikutnya pun dia akan tetap di hijau yang kuat juga. Oke. Di sini volatilitasnya, nah bagus juga pertanyaan Mas ya. Di sini ada informasi change-nya. Ya. 5 hari yang lalu pergerakan perubahannya sudah 3%. Kita bisa memprediksi. Oh ternyata pergerakannya pun 5 hari baru 3%. Ya. Jadi hari ini pun masih ada peluang. Sebenarnya pergerakan saham itu ya cara ngitungnya ya. Kalau untuk ini Mas ya, ini scalpingan Mas, intraday. Jadi diusahakan tunggu ya. Ya sudah di hari itu harus di closing rules-nya. Jadi jangan takut-takut ya. Sudah tunggu lagi karena ini berubah ya. Besok Bank Bali belum tentu Bank Bali. Ya. Bank Bali Torindo sama Bank Jago belum tentu. EPT Bali Torindo belum tentu. Jadi memang kalau untuk scalping ini intraday sifatnya memang harus hari itu di closing. Ya. Untuk menjaga keamanan ya. Cocok bagi scalper, ini yang dinantikan Mas. Main cepat aja ya. Main cepat. Nah, di sini pun diberikan informasi mengenai volatilitas yang bersifatnya biris. Nah, ini ya. Wah, ini lagi volatil. Jangan salah beli. PT Perusahaan Gas Negara tuh lagi volatil biris. Bergerak cepat ya. Jangan dibeli, ya kan? Dijual ya. Tujuannya apa? Saham-saham yang merah ini jangan dibeli di hari itu. Ya. Bayangkan kalau tanpa ini Mas, kejebak, dibeli, jangan. Ya kan? Ini membuat kita lebih bijak memilih saham-saham yang mau kita beli hari ini apa. Nah hari ini yang volatil yang kita akan closing adalah ya ini dah di urutan pertama ini. Fokus ke dalam besaran ininya Mas. Ya, semakin besar semakin tebal ini potensi artinya dorongan untuk belinya kuat. Nah kalau yang sebaliknya yang panjang ini merah, dorongan jualnya kuat. Jadi jangan sampai salah pilih. Ya, sehingga signal analisa pertama ini membantu kita yang intraday, day trader dan juga scalper tidak salah pilih saham. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman investor nih, kalau emang misalkan ingin tahu signal itu bagus atau lagi lagi naik atau lagi mengalami penurunan ya, bisa melihat dari grafik kita ini. Di situ udah jelas kalau emang misalkan hijau kita ambil buy dan apabila merah ya kita jangan beli. Iya, seperti itu ya teman-teman investor ya. Jadi kita kebanyakan kan Mas karena ikut-ikutan dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah di sini karena bersifat objektif, tidak terpengaruh pada unsur subjektif, tidak ada, ini objektif ya. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi signal analisa pertama cocok diperuntukkan bagi scalper, bagi day trader, yang dimana open hari itu, closing hari itu, sehingga terhindar dari salah beli saham. Ya, saham biris jangan dibeli, saham lagi bullish dibeli. Nah, kenapa? Tanpa ada sistem seperti ini susah sekali Mas. Ada ratusan saham Mas. Ini sangat membantu sekali, sangat benar-benar berguna sekali. Nah, yang berikutnya tentu ada perbedaan lagi. Oke, silakan dilanjut Mas. Ya, jadi teman-teman investor nih jangan bingung kalau misalkan ingin menggunakan layanan dari kita. Apalagi nih signal dari kita itu udah bagus sekali ya menggunakan sistem. Jadi dia membaca pergerakan saham hari sebelumnya untuk hari ini. Seperti itu teman-teman investor. Jadi jangan takut atau jangan bingung lagi ketika akan membaca pergerakan harga pasar, harga dari pasar saham kita. Atau bahasa sederhana gini Mas. Apa? Short term. Short term. Oke. Signal pertama buat scalper, buat intraday, yang berjenis short term. Short term. Ya. Jangka pendek. Ya. Ya, signal jangka pendek. Oke, silakan lanjut. Medium termnya seperti apa? Bullish loh. Long termnya apa? Bullish loh. Jadi inilah kita memilih saham-saham yang diurutan yang masuk ke dalam urutan di halaman pertama ini. Ya, tentunya kita harus lihat juga